umur pasien saya dari umur 14 sampai 20 tahun ya. Yang ada 12 Pak ya? Iya, 14 tahun sampai 20 tahun itu sekitar 20 orang. Dan sekarang sementara sekolah di Bisa berapa umur 14 sampai 20 tahun. 20 tahun, berapa? 20? Iya. Diistilahkan dengan pecun. Pecun itu pelacurannya laki-laki. Jadi dia bisa dibayar sama si ini tadi, baik itu waria atau om-om yang memang orientasi seksnya sama anak-anak laki-laki gitu ya. Guys, data terbaru dari konselor VCT Rumah Sakit Andi Sultan dan Raja Bulukumba menghadirkan kenyataan yang layak menjadi alarm bagi semua pihak. Dari 165 pasien baru HIV/AIDS yang saat ini menjalani terapi antiretroviral atau ARV, sebanyak 126 kasus tercatat berkaitan dengan perilaku lelaki seks lelaki. Angka tersebut menunjukkan bahwa penularan HIV di Bulukumba kini semakin terkonsentrasi pada kelompok berisiko tertentu yang selama ini menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan. Yang lebih mengkhawatirkan, persoalan ini tidak lagi hanya menyentuh kelompok usia dewasa. Di antara pasien baru tersebut tercatat sekitar 20 orang berusia 14 hingga 20 tahun. Sebagian masih duduk di bangku sekolah, sementara lainnya baru memasuki dunia perkuliahan. Fakta ini memperlihatkan bahwa HIV/AIDS telah merambah kelompok usia produktif yang seharusnya sedang mempersiapkan masa depan, bukan bergulat dengan penyakit yang membutuhkan pengobatan seumur hidup. Jumlah pasien saya sekarang 165 orang. Dengan kasus baru itu Pak, pasien laki-laki itu 126 orang. Berarti lebih dari separuh Pak ya? Ya. Dari jumlah yang ada itu LSL. LSL itu Pak cuman 126 orang. Oh gitu ya. Selebihnya itu laki-laki yang dia dapat dari penjajah seks. Menurut Samsul Aspa, konselor VCT Rumah Sakit Andi Sultan dan Raja Bulukumba, pola perilaku dalam kelompok lelaki seks lelaki juga mengalami perubahan. Jika dulu masyarakat cenderung mengidentikan kelompok ini dengan waria atau laki-laki yang berpenampilan feminim, kini fenomenanya jauh lebih kompleks. Muncul kelompok laki-laki yang secara fisik tampak maskulin, berpenampilan macho, bahkan sulit dibedakan dari kebanyakan pria pada umumnya. Sebagian diantaranya terlibat dalam praktek menjajakan diri kepada sesama lelaki demi imbalan ekonomi, sebuah fenomena yang di sejumlah daerah dikenal dengan istilah pecung. LSL itu Pak, kalau selama ini pemikirannya orang, LSL itu yang cuman waria-waria atau yang laki-laki yang berperawakan lemah lembut. Ya. Sekarang sudah berubah Pak. Bukan berubah sih Pak, bertambah. Bertambah. Jadi ada sekarang pasienku itu laki-laki jantan Pak. Dia tampaknya jantan, kelihatan maco lah ya, begitu Pak. Tapi dia dapat juga dari faktor resikonya LSL. Iya, jadi ada beberapa anak-anak laki-laki itu yang menjajakan dirinya Pak. Dia diistilahkan dengan pecun. Pecun itu pelacurannya laki-laki. Jadi dia bisa dibayar sama si ini tadi, baik itu waria atau om-om yang memang orientasi seksnya sama anak-anak laki-laki. Dia di awal-awalnya mungkin dimanfaatkan secara seks Pak. Lama-lama dia beralih ke temannya, berubah selera Pak ceritanya. Iya, dia berubah selera. Ada kasus-kasus baru sekarang yang seperti itu, yang lagi tren
Itu yang terjadi yang saya tangani Pak. Jadi kayak saya sendiri bingung Pak. Kenapa kok bisa begitu nak? Nah kau jantan Ji. Memang saya suka laki-laki Om. Perubahan pola ini membuat upaya deteksi dan pencegahan menjadi semakin menantang. HIV tidak datang dengan label yang mudah dikenali. Ia tidak memilih korban berdasarkan penampilan, cara berpakaian, atau kesan yang tampak di permukaan. Pengalaman para konselor di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah pelajar yang secara sukarela menjalani pemeriksaan kesehatan ternyata dinyatakan reaktif HIV. Meskipun secara fisik terlihat kekar, sehat, dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang selama ini dilekatkan masyarakat pada kelompok berisiko. Jadi ini yang selalu saya enter pada saat kita turun kemarin di puskesmas juga saya bilang seperti itu, bilang sasar Ki, kalau ada anak-anak yang lebih memperhatikan penampilan, bersih, rapi, itu perlu dicurigai sekarang. Ada indikasi begitu Pak? Iya. Karena memang seleranya mereka itu yang begitu-begitu Pak, yang bagus bodinya, rapi, bersih. Jadi kebanyakan begitu Pak. Makanya kita turun ke sekolah-sekolah Pak. Alhamdulillah ada beberapa yang akhirnya dengan sukarela kan di HIV itu kan sukarela Pak. Jadi dia ambil nomornya Ibu Harni atau langsung WA saya Pak, dia datang, kita arahkan untuk periksa. Dan ada 3 orang kemarin yang reaktif dan dia tidak menggol-menggol Pak. Dia jantan. Iya. Tapi faktor risikonya lesel. Berarti kalau sepintas dilihat itu tidak ada indikasi, tidak ada tanda-tanda Pak ya? Kalau dilihat ciri-cirinya ya tidak ada ciri khususnya, kecuali kalau yang dibilang itu waria atau benjolan seperti itu kan kentara baru bicara juga sudah kelihatan. Tapi ini yang jantan ini yang tidak kelihatan Mbak. Iya. Jadi seperti itu. Karena itu, persoalan HIV/AIDS tidak lagi dipandang sebagai isu pinggiran atau hanya milik kelompok tertentu. Fenomena ini telah memasuki ke ruang yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk lingkungan sekolah dan kampus. Edukasi yang lebih terbuka, deteksi dini yang lebih masif, serta keberanian membicarakan risiko perilaku seksual secara jujur menjadi kebutuhan mendesak. Sebab ketika kasus mulai menyasar usia belia dan terus bertambah dari tahun ke tahun, yang sedang berbunyi sesungguhnya bukan sekedar statistik, melainkan alarm sosial yang meminta perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.